rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membacakan materi tentang hadis. Hadis yang akan dibacakan yaitu hadis mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Disimak baik-baik ya. Hadis yang pertama, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala birrul walidaini qultu thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah rawahu syaikhani. Adik-adik sekalian, hadis ini sekarang kakak bacakan artinya ya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibni Mas'udin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali, perbuatan apa, ahabbu ilallahi ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah ta'ala. Qala, kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, as-salatu, salat, ala waqtiha, tepat pada waktunya. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala, Nabi menjawab, birrul walidaini, birru berbakti al-walidaini, kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Hadis riwayat Syaikhani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baiklah adik-adik, sedikit kakak kasih penjelasan di hadis ini ya. Hadis ini menjelaskan tentang perbuatan atau perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama perkara yang dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ayo, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ini ya. Kemudian yang kedua, summa ayyun, kata Ibnu Mas'ud, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah adik-adik sekalian, dari sini berarti ada 3 perkara atau ada 3 poin mengenai amal-amal atau perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah,
Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah, maka kita berharap adik-adik semua taat dan patuh sama orang tua. Ya, taat dan patuh sama orang tua. Kalau orang tua nyuruh, maka kita harus ngerjain. Kalau orang tua melarang, berarti kita harus tinggalin. Karena itu juga merupakan apa yang Allah minta. Nah, dalam hadis kedua dikatakan, kita masuk ke hadis yang kedua ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Artinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi, keridhaan Allah, fi ridhal walidi, ada pada keridhaan orang tua, wa sakhatir Rabbi, dan murkanya Allah, fi sakhatil walidi, ada pada murka orang tua. Nah, adik-adik sekalian, sedikit penjelasan mengenai hadis yang kedua ini. Kita lanjutkan dari hadis yang pertama tadi. Ya, kalau di hadis yang pertama dijelaskan salah satu perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka pertanyaannya, kenapa kita harus cinta atau kita harus berbakti kepada orang tua? Karena itu merupakan jawabannya adalah karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang tua ridho dengan apa yang kita perbuat, kalau orang tua ridho dengan apa yang kita lakukan, maka itu juga merupakan ridhonya Allah. Sebaliknya, kalau orang tua murka sama apa yang kita lakuin, maka itu juga merupakan murkanya Allah. Ya, sebagai contoh, misalnya ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kemudian orang tua kita mensupport atau mendukung apa yang kita lakuin, apa yang kita kerjain, maka itu juga bukan sebatas support atau dukungan dari orang tua saja, tapi itu juga support atau dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho sama pekerjaan kita, Allah kasih mudah. Contohnya, kita belajar, ya, kita membaca Quran, kita bersedekah, orang tua ridho sama apa yang kita lakukan, maka Allah akan berikan kemudahan untuk itu semua. Sebaliknya, kita menghina teman-teman kita marah-marah sama adik-adik kita, sama orang lain juga, ya. Kemudian kita berbohong sama teman-teman kita. Nah, dengan apa yang kita lakuin, maka orang tua kita jadi marah. Nah, ketika orang tua marah, berarti itu bukan hanya marahnya orang tua, tapi itu juga marahnya Allah. Nah, adik-adik semua, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bahas tadi. Kita bisa mengambil pelajaran dari dua hadis tadi. Nah, setelah ini tugas kalian adalah menulis kembali hadis yang barusan kakak bacakan ya. Lalu kemudian kalian pahami, dihafal, dan juga dijelaskan sedikit mengenai isi kandungan hadis tersebut. Nah, baiklah adik-adik, ini saja yang dapat kakak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.